Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'izukum bih innallaha ni'ma ya'izukum bihi innallaha kana sami'an basira. Sadaqallahul azim. Artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. In English, verily Allah commands that you should render back the trust to those to whom they are due, and that when you judge between men, you judge with justice. Verily, how excellent is the teaching which He or Allah gives you. Truly, Allah is ever all hearer, all seer. Subhanallah. Surat An-Nisa ayat 58 ini Allah memberikan sebuah tuntunan, sebuah panduan kepada umat manusia, khususnya bagi orang-orang yang diberikan amanah untuk berkuasa, untuk memberi keadilan kepada seluruh umat manusia. Allah mengharuskan kepada manusia yang memegang kekuasaan untuk bersikap adil, terhadap sesama manusia, adil dalam arti yang sebenar-benarnya seperti apa yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Quran ini, bahwa adil itu tidak membedakan antara sesama manusia, adil dalam hal kesejahteraan, adil dalam hal pendidikan, adil dalam segala macam bentuk-bentuk kehidupan manusia yang dibutuhkan oleh manusia. Kita bisa melihat hari-hari ini berupa keadilan yang dipertontonkan kepada umat manusia, khususnya bangsa Indonesia. Keadilan yang mungkin tidak berimbang, keadilan yang mungkin berat sebelah, keadilan yang mungkin tidak adil. Nauzubillah. Para sahabat terindah, ini surat An-Nisa ayat 58 ini khusus mengenai dasar-dasar sebuah pemerintahan yang menurut Al-Quran dan menurut Islam ini yang seharusnya dilaksanakan. Jadi bagi para pemimpin di segala bidang, bagi segala pemimpin di semua tingkatan, diharapkan dan ditekankan untuk berlaku adil. Adil, kata yang sederhana, 5 terdiri dari 4 huruf, adil. Akan tetapi penerapannya sungguh luar biasa.
sangat sulit, karena ketika kita sebagai pemimpin ingin berbuat adil, pasti ada yang merasa tidak adil, pasti ada yang merasa dicurangin, pasti ada yang merasa diperlakukan tidak adil. Dan inilah suatu hal yang sampai dengan sekarang masih diperdebatkan, khususnya di bumi pertiwi ini. Banyak para pemimpin kita mengatakan bahwa kita, pemerintah, tidak bisa memberikan keadilan yang merata. Sebaik-baiknya pemerintah memberikan keadilan, pasti ada yang tidak merata. Dan itu dianggap suatu hal yang lumrah bagi pemerintah kita, bahwa keadilan tidak bisa dia bagi secara rata. Bahwa kepuasan juga tidak bisa dibagikan secara rata kepada seluruh bangsa Indonesia ini. Di antara keadilan yang telah disebarkan, pasti ada yang tidak merasakan keadilan itu. Di antara kesejahteraan yang telah disebarkan, pasti ada yang tidak menerima kesejahteraan itu. Kan tetapi perlu dipertanyakan, kenapa keadilan itu, kenapa kesejahteraan itu sampai tidak merata? Nah, disinilah diyakini ada peran-peran dari para maklar-maklar keadilan, maklar-maklar kesejahteraan, sehingga para maklar ini yang pada umumnya bisa memotong kesejahteraan, memotong keadilan kepada orang yang seharusnya menerima keadilan, yang seharusnya menerima kesejahteraan itu. Dan siapakah para maklar keadilan itu? Siapakah para maklar kesejahteraan itu? Kita secara kasat mata, kita bisa saksikan orang-orang sekitar kita yang notabene sebagai pemimpin. Kita bisa saksikan para oknum-oknum pemerintah yang saat ini sedang berkuasa, ketika keadilan yang harus disebarkan secara merata itu terpaksa tidak merata, karena mereka bertindak sekaligus sebagai maklar keadilan, sebagai maklar kesejahteraan. Sehingga kesejahteraan, keadilan yang telah direncanakan oleh pemerintahan yang paling atas itu tidak sampai merata sampai ke bawah, karena ada maklar-maklar yang memotong keadilan yang harus didistribusikan secara adil dan merata, karena ada kesejahteraan yang harus dipotong oleh para maklar ini, yang nauzubillah mereka tak menghiraukan hati nurani bahwa kesejahteraan itu memang harus merata, bahwa keadilan itu harus sama. Melalui surat An-Nisa ayat 58 ini, saya mengajak kita semua yang khususnya terlibat di bidang-bidang kekuasaan, yang memegang kendali-kendali kekuasaan, mari kita untuk sama-sama menyebarkan keadilan, menyebarkan kesejahteraan secara merata, seperti apa yang dianjurkan dalam Al-Quran ini, sehingga kita terhindar dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dimasukkan ke dalam api neraka Jahannam sebagai tulang belulangnya, sebagai bara api di neraka Jahannam. Nauzubillah, semua nauzubillah. Demikianlah, semoga pengingat pada video ini kepada para kita semua untuk tetap berlaku adil kepada siapapun, kepada apapun yang ada di hadapan kita, dan kepada semua makhluk hidup di dunia ini, agar kita bisa mampu berbuat adil. Selanjutnya, semoga bermanfaat video ini, dan jangan lupa sebelum menutup video ini, saya tetap memohon kepada Anda semua untuk selalu tinggalkan like, komen, share, dan subscribe video ini. Karena subscribe yang Anda lakukan itu, akan menjadi amal jariah yang insya Allah akan mendapat perhitungan di hari kiamat nanti sebagai pahala kita, sehingga membuat kita menjadi orang yang bersama Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatuhu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.